TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI telah menerima surat Presiden atau Supres terkait dengan 4 rancangan undang-undang yang perlu dilanjutkan pembahasannya, yaitu Rancangan Undang-Undang TNI dan juga Polri, Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara, dan Rancangan Undang-Undang Keimigrasian. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. DPR RI telah menerima surat Presiden atau Surpres terkait 4 rancangan undang-undang yang perlu dilanjutkan pembahasannya, yaitu Rancangan Undang-Undang TNI dan Polri, RUU Kementerian Negara, dan RUU Keimigrasian. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Namun Sufmi Dasko menyampaikan bahwa DPR belum menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah. Padahal pembahasan RUU itu tidak dapat berlanjut jika hanya bermodal surpres. Sufmi Dasko pun menyebut pembahasan keempat RUU itu akan dilanjutkan sesudah masa reses. Ada 4 surpres yang sudah masuk. Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Imigrasi. Ya kan kita kalau surpresnya udah, tapi kemudian DIM-nya belum, kan kita belum tahu apa yang dirubah, keberatan sama pemerintah atau yang dikoreksi. Tapi kan kita sebentar lagi reses, tentunya pembahasan nanti akan dilakukan pada waktu depan. RUU TNI maupun RUU Polri itu dibahas juga tidak serta-merta. Kita akan melihat juga asas keadilan. Nah, yang kita bahas di situ sebenarnya substansi utama adalah masa usia pensiun yang sudah dilakukan terlebih dahulu beberapa tahun yang lalu ketika kita merevisi Undang-Undang Kejaksaan. Nah, ketika kemudian ada usulan merevisi Undang-Undang TNI dan Polri, itu tidak keburu karena kita terbentur tahapan-tahapan pemilu. Sebelumnya, dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang 5, DPR telah mengesahkan keempat RUU itu menjadi usul inisiatif DPR. Pengesahan itu merupakan tindak lanjut dari rapat panja yang digelar di Badan Legislasi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem pada rapat paripurna DPR RI Selasa pagi ini. DPR RI telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau KSDAHE pada rapat paripurna DPR Selasa pagi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengungkapkan beberapa hal yang menjadi substansi dalam perubahan undang-undang tentang KSDAHE. Di antaranya terkait aturan tentang kejelasan wewenang pemerintah, pendanaan, penyelenggaraan konservasi, dan peran masyarakat. Budi Setiawan menambahkan pengaturan sanksi pelanggaran juga lebih diperkuat. Pasalnya, dalam Undang-Undang KSDAHE, menjaga keberlangsungan ekosistem berkaitan erat dengan menopang kehidupan manusia. Tapi yang lebih penting adalah bahwa dalam undang-undang ini, kita mencoba menjaga kawasan ini sebagai kawasan penyangga kehidupan. Kawasan ini, kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini kita coba jaga untuk bisa menjaga keberlangsungan dari kehidupan yang ada di wilayah di luar kawasan itu. Karena ini adalah menjadi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang nanti akan menjadi penopang dari kehidupan wilayah di luar kawasan tersebut. Perlindungan ini saat ini di dalam RUU yang sekarang pengaturan terhadap sanksi lebih diperberat karena ini adalah kawasan penyangga kehidupan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk sebagai motor penggerak implementasi Undang-Undang KSDAHE. Tentunya perlu berkoordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati di sini mengapresiasi pelaksanaan lomba orasi bintang orator yang dilaksanakan oleh Radio Parlemen DPR RI yang diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah untuk menyampaikan masukan terhadap berbagai undang-undang yang dihasilkan dari DPR RI.
Anggota Komisi 8 DPR RI Maesti Wijayati mengapresiasi pelaksanaan Lomba Orasi Bintang Orator atau LOBO yang dilaksanakan oleh Radio Parlemen DPR RI. Acara ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah untuk menyampaikan masukan terhadap berbagai undang-undang yang dihasilkan DPR RI. Maesti mengatakan pelaksanaan lomba ini dinilai sangat penting bagi anggota maupun lembaga DPR RI. Menurutnya, Lomba Bintang Orator ini dapat memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan berbagai masukan, utamanya terkait rancangan undang-undang. Lebih lanjut, Maesti menyambut positif dibahasnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam acara ini. Ia menginginkan adanya keberlanjutan acara lomba orasi dengan membahas berbagai tema undang-undang lainnya. Ini menjadi bagian penting bagi anggota DPR RI juga lembaga ini untuk memang memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa memberikan pendapatnya. Termasuk ini kan bagian dari pendapat mereka. Maka saya ucapkan terima kasih kepada radio dan TV Parlemen karena mengadakan lomba orasi Bintang Orator tentang RUU KIA. Ini bisa kita lakukan kembali. Saya berharap semoga anggarannya ada untuk bisa di undang-undang yang lainnya yang memang itu undang-undang yang membutuhkan kepekaan setiap anak bangsa untuk bisa melihat. Misalnya saja soal lingkungan hidup. Maesti berharap radio dan TVR Parlemen selanjutnya dapat mengkreasikan variasi acara lain yang dapat menampung aspirasi publik mengenai kepentingan bangsa. Di antaranya melalui lomba karya audiovisual yang dapat menarik minat publik untuk berekspresi. Mario dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai yang fantastis. Dengan nilai ini, Indofarma melalui anak usaha Indofarma Global Medica meminjam dana di angka 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetap di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengungkapkan 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10-nya di temuan ini diantaranya teridentifikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Dan pemirsa simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah.
Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank OK dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak? Ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan. Ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud, kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep. Enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah, dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain, tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan, dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pilot. Udah ada PKPU-nya, udah keluar surat PKPU-nya. Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara dari APBN, nggak bisa sita seluruh asetnya. Dari pinjol itu kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi rancangan undang-undang usulan inisiatif DPR RI, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17 terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Kepariwisataan dimaksud untuk lebih meningkatkan kualitas wisata di Indonesia dan mendorong transformasi budaya juga teknologi. Informasi kepariwisataan untuk mendongkrak jumlah wisatawan pemirsa, dan lantas seperti apa muatan yang didorong dalam rancangan undang-undang tersebut. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, baru saja Balik bersama dengan Komisi 10 DPR RI menyetujui hasil harmonisasi rencana perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepariwisataan, dan menurut informasi yang saya terima bahwa orientasi industri pariwisata Indonesia tidak lagi pada jumlah kunjungan namun berubah dengan menjaga keberlanjutan ekosistem wisata. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tersebut, langsung saja kita bertanya dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dari fraksi PDI Perjuangan sebagai juga salah satu perwakilan dari pengusul. Baik Bu, apa yang menjadi fokus terkait dengan perubahan ketiga Undang-Undang Pariwisata ini, Bu? Pariwisata pada dasarnya hari ini mengalami perubahan yang luar biasa di seluruh dunia. Maka kemudian undang-undang yang sudah cukup lama ini tahun 2009 harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman itu. Salah satu diantaranya adalah ketika pada saat kita mengalami pandemi COVID, belum ada nih aturan mengenai pariwisata online atau bagaimana mengatur industri pariwisata ini untuk bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi seperti pandemi COVID-19. Kemudian kita juga di dalam draft ini kita mengusulkan adanya memasukkan unsur budaya sebagai keunggulan pariwisata Indonesia, mengingat potensi kebudayaan untuk pemasaran pariwisata ini sangat besar, potensinya sangat besar. Bu, terkait dengan konsep kepariwisataan berkelanjutan itu seperti apa Bu nantinya? Di dalam draft kita memberi nama ekosistem pariwisata. Jadi harus dibangun sebuah ekosistem pariwisata. Dari mulai awal sampai akhir, dari seluruh lini, seluruh stakeholder harus duduk bersama dalam satu bahasa yang mungkin berbeda-beda, tetapi disatukan dalam sebuah ekosistem yang saling menguntungkan. Di antaranya adalah masyarakat. Nah, untuk menjamin bahwa seluruh stakeholder ini mendapatkan manfaat, maka kemudian sustainable tourism menjadi pegangan utama dalam proses perencanaannya. Terkait kedepannya ini kan bakal ada peningkatan kualitas destinasi wisata Bu pastinya. Nah, itu seperti apa Bu nantinya? Yang pertama tentu akan ada kelembagaan pariwisata yang bersifat mandiri, dibentuk oleh menteri. Tujuan utamanya tentu selain promosi, ya ada berbagai macam pelatihan yang akan diinisiasi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya ini desa wisata,
Begitu dia butuh apa ya harus melakukan pelatihan yang disiapkan materi dan segala macamnya oleh kementerian. Kemudian berbagai macam hal yang mungkin menjadi agak berbeda dengan undang-undang yang lama adalah bahwa kita melakukan perubahan paradigma dari mass tourism menjadi pariwisata yang berkualitas. Kalau dulu kita menghitung pemerintah itu jumlah kunjungan, tetapi ternyata devisanya naiknya itu sangat lambat. Kita berharap dengan kunjungan yang sama mungkin devisa yang akan masuk ke negara kita menjadi besar. Selain itu kita juga mengedepankan pentingnya wisatawan domestik untuk ikut dihitung sebagai bagian dari perkembangan ekonomi akibat efek dari perkembangan pariwisata. Kalau dari proses pengumpulan aspirasi dari masyarakat sebelumnya Bu terkait dengan perubahan ini, apa sih Bu aspirasi terbanyak dari masyarakat sendiri Bu? Negara belum hadir dalam meningkatkan potensi, dalam menggali potensi pariwisata yang ada. Sebagian besar permasalahannya adalah infrastruktur, baik itu jalan, kemudian sanitasi, infrastruktur di lokasi atau destinasi pariwisata. Kemudian infrastruktur lainnya adalah penerbangan, alat transportasi yang mungkin memang harus negara yang hadir karena itu tidak bisa orang lain, tidak bisa pihak lain. Ini harus negara. Di dalam proses penerbangan itu satu hal yang hari ini memberatkan adalah harga tiket, kemudian rute yang tidak sampai, kemudian adanya berbagai macam fasilitas misalnya hotel yang belum juga mendapatkan perizinan dan lain-lain yang menjadi sulit. Nah, dengan terbitnya undang-undang ini kita berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat aware ya, sadar bahwa yang namanya pariwisata tak bisa berdiri sendiri. Ini sangat erat kaitannya dengan berbagai macam sektor dan kementerian. Pariwisata ini menjadi prioritas yang tentu tidak melulu hanya kepada Kementerian Pariwisata, tetapi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan berbagai macamnya itu adalah berasal dari kementerian yang lainnya yang mendukung khususnya adalah pariwisata Indonesia. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik Bu, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti dari fraksi PDI Perjuangan. Dan tadi Ibu Agustina mengatakan bahwa memang terjadi perubahan paradigma dari yang sebelumnya merupakan berorientasi terkait dengan berapa banyak pengunjung tersebut, namun sekarang telah berubah menjadi peningkatan kualitas terhadap kepariwisataan Indonesia sendiri. Dan bisa kita berharap agar kedepannya kepariwisataan Indonesia sendiri dapat lebih berkembang dan tentunya akan ada banyak perbaikan-perbaikan terkait dengan beberapa aspek terkait dengan kepariwisataan Indonesia sendiri. Dan itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Muhammad mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan evaluasi dari rekan kita Umam, dan di sini juga selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi topik pembicaraan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda berikut ini akan kami sajikan. Tetap bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Walbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR harus clear dan clean dari judi online. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Komisi 3 DPR RI tegaskan harus ada penegakan hukum terhadap anggota maupun pekerja di DPR yang terpapar judi online. Sebagaimana diketahui, berdasarkan keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terdapat 60 orang di DPR yang diduga terlibat judi online, termasuk 2 diantaranya adalah anggota Dewan. Laporan PPATK dan Satgas Pemberantasan Judi Online juga menyebut perputaran uang pada judi online yang melibatkan anggota dan pekerja di DPR mencapai 1,9 miliar rupiah. Terkait hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan minta klarifikasi dan pemeriksaan kepada anggota Dewan terduga pelaku judi online. Tindak lanjut terhadap pelaku judi online harus dilakukan dengan tegas. Apapun status dari pelaku, tidak lantas membuatnya mendapat privilege pada penanganan judi online. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu telusuri rekam jejak etik. Penjaringan calon komisioner KPU tak sebatas aturan undang-undang. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus soroti kasus pencopotan Hasyim Asyari dari posisi Ketua KPU karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam bentuk tindak asusila. Kasus ini harus menjadi evaluasi dalam penjaringan dan pemilihan komisioner KPU ke depannya. Terkait hal ini, proses pemilihan calon komisioner KPU diminta cermat memperhatikan setiap aspek rekam jejak, khususnya dari masa penjaringan yang dilakukan panitia seleksi bentukan pemerintah. Selain itu, KPU juga diminta untuk memperkuat mekanisme internal agar tidak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran etika ataupun kasus hukum. Terkait hal ini, DPR apresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberikan sanksi tegas, memberhentikan Ketua KPU RI yang melanggar etika. Sebagai bentuk DKPP telah melakukan fungsi check and balance-nya dengan baik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu DPR harus clear dan clean dari judi online serta telusuri rekam jejak etik penjaringan calon komisioner KPU tak sebatas aturan dan undang-undang. Sekian dari saya, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit dan undur diri juga dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.